Katanya dalam hidup, seseorang harus pernah berada dalam keadaan putus asa, seenggaknya satu kali, agar bisa sadar bagian kehidupan mana yang penting bagi dirinya. Kalau tidak, bisa-bisa seseorang hanya bertambah usia tanpa mengerti apa sebenarnya kebahagiaan itu. Hai semua, apa kabar? Hope you guys are doing well di masa-masa seperti ini. Jadi aku harap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap bisa fokus dalam menjalani hari. Dan hari ini aku pengen cerita-cerita lagi soal buku yang udah aku baca. Judulnya itu Kitchen, karyanya Yoshimoto Banana, yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Aku tertarik baca buku ini soalnya aku memang lagi suka aja gitu novel Jepang. Dan yang menarik perhatianku itu karena tema besar di buku ini adalah tentang dapur. Ya, kalau ngebayangin sebuah dapur tuh hatiku selalu terasa hangat. Karena jujur aku sangat menikmati sih kalau lagi masak. Aku suka ketika harus menghanyutkan diri dalam prosesnya. Kalau di dapur itu aku ngerasa paling bisa fokus and I felt like I own the room. Cila. So, perasaan-perasaan itu kayak nganterin aku untuk coba baca novel ini. Pengen tahu juga kitchen di novel ini tuh digambarkan seperti apa. Dan kali ini aku lagi baca buku fisiknya versi bahasa Indonesia. Aku beli di Gramedia Store seharga 93.000. Jadi buku ini tentang apa sih? Buku ini tuh terdapat dua cerita, yaitu Kitchen dan Moonlight Shadow. Tema besar dalam buku ini itu adalah tentang menghadapi kehilangan. Lebih tepatnya kehilangan seseorang yang sangat kita cintai karena meninggal dunia. Oke, cerita dari buku ini berawal tentang seorang wanita muda bernama Mikage. Dia itu seorang mahasiswa yang baru saja ditinggal meninggal oleh neneknya. Sebelumnya dia sudah ditinggal meninggal oleh orang tuanya pada waktu kecil, lalu disusul oleh kakeknya, kemudian neneknya. Jadi pada masa berkabung, Mikage itu sangat merasa kesepian karena ia merasa sebatang kara. Dia merasa tidak memiliki ikatan apapun dan kepada siapapun di dunia ini. Tidak ada sanak saudara ataupun blood relatives yang tersisa di bumi ini. Pertanyaan selanjutnya pun muncul. Kalau Mikage hidup sendiri tanpa siapapun di dunia ini, terus apa jadinya tujuan hidupnya? Karena saat itu Mikage merasa sangat sulit attach terhadap apapun. Ya namanya juga lagi masa-masa berkabung kali ya. Lalu Mikage bertemu dengan seorang lelaki bernama Yuichi Tanabe. Yuichi sendiri mengenal mendiang nenek Mikage dengan sangat baik sebagai pelanggan setia toko bunga tempat Yuichi bekerja. Oleh karena itu, ia menawarkan kepada Mikage untuk tinggal bersama dengan dirinya dan ibunya yang bernama Eriko-san. Akhirnya Mikage pun mengiyakan. Jadi ketika masuk ke rumah keluarga Tanabe, Mikage itu merasakan ada sesuatu tentang dapur keluarga Tanabe. Terasa sangat nyaman dan mengundang dirinya untuk bergabung di dapur tersebut. Ketika hidup bersama, Mikage pun mendapat pelajaran yang sangat menarik tentang karakter Eriko dan Yuichi. Bagaimana mereka tuh bisa menghadapi keseharian dan bagaimana mereka menyadari bahwa kesepian adalah keseimbangan yang unik antara kehidupan dan kematian. Oke, jadi experience aku ketika selesai membaca buku ini, aku ngerasa related sih. Jadi bagaimana tentang menguraikan rasa sedih itu bukan tentang sengaja gitu mau merana atau meratapi, tetapi lebih pada penyesuaian atas apa yang terjadi. Ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayang, itu kan bisa jadi campuran kaget oleh keadaan yang terasa begitu cepat terjadi, tapi kita kemudian harus bisa terus beradaptasi. Jadi kalau di buku ini aku sih ngerasa ya kalau penulis tuh bisa memperlihatkan bahwa dalam masa berkabung tuh seseorang tuh sering banget loh dituntut untuk segera bisa menormalkan keadaan dengan cepat. Kayak segera diminta untuk melanjutkan hidup. Em, jadi penulis tuh bisa banget gitu ngegambarin dengan baik tentang karakter yang merasa kok dunia tuh bergerak maju ya. Tapi orang yang ditinggalkan tuh merasa stuck aja, dia masih harus mencerna apa yang terjadi, sedangkan orang lain udah nyuruh dia um,
sabar dengan cepat gitu kan. Dan yang aku lihat dari buku ini ingin memfokuskan bahwa kehilangan itu bukan tentang melupakan, tetapi lebih ke menerima atau bisa hidup berdampingan dengan rasa sedih, senang, sepi, susah, dan rasa-rasa lainnya hingga akhirnya bisa terus menjalani hidup dengan baik. Nah, di sini juga aku amazed banget sama tokoh keluarganya Tanabe yang tidak hanya memberikan ruang untuk Mikage tinggal, tapi juga pendampingan tanpa perlu arahan yang kaku. Jadi nggak diceramahin mulu, disuruh sabar, disuruh apa tuh enggak gitu. Tapi ya, yang penting ya udah mereka hadir aja menemani Mikage yang baru saja kehilangan nenek kesayangannya. Selain itu, buku ini tuh nggak ada konsep nelangsa-nelangsanya. Jadi bahkan karena si Mikage ini udah mengetahui konsep mati, itu tuh membuat Mikage malah punya semangat untuk hidup tuh besar banget gitu. Jadi dia merasa untuk mengambil pilihan hidup tuh tanpa ragu. Jadi dia tuh udah mantep, udah siaga gitu loh hatinya. Karena memang hidup tidak perlu disia-siakan karena ada proses mati itu tadi gitu. Jujur aku suka sih tipe buku kayak gini yang bisa capture peristiwa sederhana menjadi hal yang bisa menjadi detail yang bagus gitu. Nggak perlu lah peristiwa yang jedar-jedar atau plot twist yang gimana gitu. Tapi somehow buku ini hangat sih bagi aku. Ya seperti itulah experience aku soal buku Kitchen yang udah aku baca. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!